VN. Oke, virtual net private network ya. Oke, mudah-mudahan benar ya. VPN apa sih yang bagus? Apakah VPN boleh pakai mod? Apakah pakai VPN gratisan atau premium? Oke, untuk VPN sendiri sangat banyak ya, berhamburan dari yang gratisan, mod dan lain-lain. Sekarang kita bahas untuk ini ya, Surfshark. Oke, Surfshark apa? Maklum bukan orang bule, jadi untuk bahasa bule saya agak kurang. Yang pertama saya rekomendasikan itu Surfshark ya. Bagaimana cara settingnya? Bagaimana supaya aman, benar-benar aman, walaupun tidak 100% ya, 99,99%. Untuk pertama wajib premium ya, jangan yang gratisan, karena untuk VPN ini harus login jika ingin menggunakan. Oke, di sini sudah kita coba buka ya. Dan kita cek akun saya setahun ya, 1 tahun sampai 26 November 2021 ya. Oke, untuk apa-apa aja sih yang di setting supaya bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik dan benar. Banyak ya yang di setting ya, jangan asal langsung install lalu connect di sini. Pertama kita lihat di aplikasi, sini ada tema ya, tema. Saya pakai light mode ya, saya suka yang gelap-gelap. Ini wajib ya, notifikasi agar di sini muncul nanti untuk pemberitahuannya di atas. Kita connect atau DC, terputus, IP-nya apa. Lalu pada Connectify nyalakan auto connect ya, auto connect. Jadi ketika kita connect pada satu negara, misalnya di sini kita pilih Kanada, Toronto ya. Di sini bisa kita setting. Ketika dia terputus, dia akan memblok internet asli ya, internet dari jaringan asli, dari WiFi atau dari kartu data ya. Dia akan memutus jaringan, menghentikan internet. Lalu ketika koneksi sudah normal kembali, dia akan menyambung kembali, dan itu bisa kita setting. Enaknya aplikasi ini bisa kita setting ya. Di sini pengen negara apa, mau negara apa yang kita ketika auto connect ya. Misalnya kita connect ke Vancouver, di sini bisa kita setting untuk selalu connect ke Vancouver ini ya. Dan ketika terputus jaringan, tersambung kembali, dia akan langsung connect ke tetap jaringan yang ada dengan IP yang tetap ya. Jadi ketika terputus tersambung kembali akan pada lokasi yang sama ya. Ini kita bisa pilih jaringan apa yang ingin kita gunakan. Di sini mobile network dan WiFi network ya. Oke, untuk allow location access gak usah ya. Untuk allow location access gak usah. Ini berarti kita mempercayai jaringan, itu bahaya. Kita konekkan, jika kita allow, pada saat dia terputus, dia akan mengoneksi ke, misalnya kita memiliki HP dengan kartu data dan WiFi. Jika di sini WiFi kita percayakan, kita biarkan, pada saat dia terputus di IP Kanada dengan alamat Vancouver ini, untuk WiFi internet akan langsung tersambung dengan IP asli. Jadi akan membuat kita terdeteksi ya. Jadi kita tidak perlu ada mempercayakan jaringan.
Jadi tidak usah disetting, pokoknya keduanya kita auto connect untuk mobile data dan WiFi. Negaranya pastikan sama dengan yang kita connect di awal. Kayak di sini pada Kanada ya. Jadi pada saat dia terputus, dia akan menyambung kembali ke sini dengan IP yang sama. Kita lanjut, setelah preparent kita lanjut ke VPN kill switch. Oke, ini seperti saya bilang tadi ya, ketika terputus dia akan memutuskan koneksi internet pada jaringan mobile network dan WiFi network ini. Jika tidak dimatikan, maka dia internet akan kembali ke internet asal yang kita gunakan dan dengan IP asli akan terdeteksi. Jadi kita gunakan VPN kill switch, kita nyalakan. Di sini ada Android native kill switch untuk lanjutannya. Jadi kita membiarkan kita setting ya, kita setting di device VPN yang kita percaya ya, VPN yang kita gunakan ketika di sini sudah ada. Jadi always on VPN, nyalakan. Jadi tetap connect pada sesuai IP yang ada di VPN. Tanpa VPN aktif, tanpa VPN terkonek, maka internet semua akan diputus. Pada bagian bawahnya ada block connection tanpa VPN ya. Jadi kita nyalakan. Semua internet yang aktif akan diblok jika VPN tidak connect. Walaupun kita punya data banyak, paket data banyak, walaupun kita sudah tersambung ke WiFi, ke internet WiFi ya, tetap tidak akan bisa connect ke jaringan. Di sini kita nyalakan keduanya, selalu connect VPN dan blok semua koneksi tanpa VPN. Oke, ini wajib disetting ya, Android native kill. Lalu clean web. Di sini saya setting juga ya agar aman ya. Ini memblok semua ads, tracker dan malware ketika VPN connect. Otomatis jejak digital kita akan benar-benar tersembunyi ya. Untuk whitelist tidak usah, di bypass VPN. Aplikasi apa yang tidak ingin digunakan, maksudnya ketika internet VPN tidak connect, aplikasi tersebut masih bisa jalan. Kalau di sini semua aplikasi untuk koneksi internetnya saya wajibkan tersambung dengan IP VPN ya, karena HP ini memang khusus digunakan untuk ya tahulah. Oke, kita lanjut ke report analistik. Ini terserah mau digunakan atau tidak, tidak ada pengaruhnya ya, ini cuma pemberitahuan otomatis ke server. Lalu pada adband protokol untuk saya sih otomatis ya, semua aman ya, mau WireGuard dan lain-lain semua aman. OpenVPN, UDP, TCP aman. No border, untuk no border ini artinya kita bisa tersambung mengakses seluruh jaringan di dunia, walaupun itu sistem keamanan misalnya Cina yang memblokir internet tertentu, jaringan tertentu, tetap kita bisa akses ya. Untuk yang kadang suatu negara diproteksi, jadi negara luar tidak bisa mengakses. Jika kita aktifkan no border, semua bisa kita akses. Ini baguslah untuk yang suka nonton film-film yang bercocok tanam seperti itu ya, cangkul mencangkul. Oke, operate GPS location. Di sini operate GPS location jadi menyamakan lokasi yang ada di HP sesuai dengan lokasi dengan IP dari VPN tersebut. Jadi ketika connect ke suatu negara, lokasi memang benar-benar akan berada pada negara tersebut ya. Settingnya ini pada developer ya. Oke, let's go buka setting ya.
untuk mengaktifkan developer, di sini bisa pada software information, biasanya ketik pada build number ya 10 kali, maka developer option akan terbuka ya. Developer option akan terbuka, nyalakan OM unlock, lalu pada mock location wajib kita masukkan aplikasi yang ingin kita gunakan, yaitu serak tadi ya. Jika sudah aktif seperti ini, lokasi akan sama ya dengan IP. IP berubah, lokasi akan berubah. Jika ini tidak disetting, IP lokasi akan tetap mengikuti pada device. Jadi aktifkan invisible to device. Oke, invisible to device. Jadi ketika kita connect pada suatu jaringan, misalnya contoh wifi, kampus atau apa, kita nebeng teman tetangga, kita tidak akan terlihat ya. Kita tidak akan terlihat. Jadi bagi yang ingin nyuri-nyuri ya, connect ke tetangga bisa diaktifkan, jadi kita tidak akan terlihat ya. Ini semua pada jaringan LAN dan network, semua tidak akan terlihat ketika kita connect pada VPN. Tapi ketika kita off-kan VPN, maka kita akan terdeteksi di mode mereka bahwa kita connect ke jaringan mereka. Jika ini diaktifkan, ketika VPN aktif, kita tidak akan terdeteksi ya. Kita jadi siluman. Use smart packet, aktifkan aja ya. Jadi kita menggunakan IP paket khusus yang kecil, jadi menyesuaikan ya, supaya dengan router dan mobile network ya, jaringan. Oke, semua sudah ya settingan. Ini connect pada apa tadi, pan copper tadi ya, pan copper. Lalu koneksi jika terputus otomatis akan tersambung juga ke ini pan copper. Aduh, bahasa bule. Oke, sekarang kita sudah connect ya dengan IP. Coba bisa dilihat IP di atas 66.115.147.83. Kelebihan premiumnya ketika kita connect bisa dilihat ujungnya 83 pada negara pan ini ya. Kita putuskan, kita sambungkan lagi. Coba kita sambungkan. Kita tunggu koneksi. Oke, sudah terkonek. Bisa dilihat pada ujungnya 93 ya, IP berubah. Berarti IP ini tidak tetap ya. Jadi walaupun digunakan banyak orang, semuanya berbeda ya. Karena kita putuskan lagi tadi 83, lalu di sini 93. Coba kita lagi, apakah berubah lagi? Kita disconnect, kita sambungkan lagi ke negara yang sama. Kanada, Pankau apa tadi? 83, 9 berapa tadi? 95 kalau nggak salah ya. Ke 83 lagi ya. Dia ke 83 berarti acak. Kita putuskan lagi. IP berubah lagi. Oke, ke IP mana kali ini? Ke 78 ya. 198.892.78. Berbeda lagi ya. Jadi untuk satu negara dan satu kabupaten ya, atau satu provinsi mungkin untuk Vancouver ini ya. Untuk Kanada sendiri ada 3. Di satu negara, satu provinsi ini ada banyak sekali ya, banyak sekali ratusan IP yang berbeda. Itu satu negara dan satu provinsi, sedangkan negara sangat banyak ya. Dan di semua server yang ada ini memiliki ratusan dan mungkin ribuan IP yang berbeda ya. Oke, coba cek di Amerika, sangat banyak
Di satu negara IP-nya berbeda-beda semua, ratusan IP yang berbeda. Jadi dapat dipastikan kita aman menggunakan ini ya. Dan lokasinya pun pasti berubah. Kita cek ya. Oke, sudah di Vancouver. Oke, belepotan. Dan seperti di video saya sebelumnya, wajib mematikan lokasi biar tidak bolak-balik ya ke lokasi kita yang sebenarnya. Oke. Mungkin sudah cukup review saya tentang VPN rekomendasi. Ini baru satu ya, sangat banyak VPN yang bagus lagi yang lain yang akan saya bahas di lain waktu ya. Untuk settingan pada browsernya dan browser apa yang digunakan nanti akan saya bahas juga ya. Untuk browsernya, cara kita setting agar 100% setelah kita mengetahui VPN-nya, nanti akan kita lanjutkan ke browsernya. Ke browsernya apa yang akan kita gunakan agar 100% dan benar-benar 100%. Bukan hanya 100% tapi ada kebocoran ya. Yang pasti kita sudah tahu setting lokasi, kita sudah tahu setting VPN, terutama untuk kali ini di Surfshark ini ya. Untuk VPN lain akan saya bahas di lain waktu. Kita sudah tahu langkah kedua, nanti akan kita lanjutkan pada browser. Dan browser akan banyak yang saya bahas ya. Browser yang work ya, yang berguna, seperti Brave nanti akan ada, Flow, Vivaldi Opera, dan sangat banyak ya. Dan saya sarankan yang ingin menggunakan cara jahat ini, jangan gunakan aplikasi dari Bahanu ya, seperti Chrome dan lain-lain ya. Bahaya. Jadi kita gunakan browser yang lain. Oke, mungkin sudah bosan ya kalian mendengar jawab-jawab saya. Cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Silahkan di share yang ikhlas ya share-nya. Tetap dukung channel ini agar kita bisa tetap bermain cantik dengan cara yang baik dan benar, dan tanpa menyalahkan yang bikin tutorial ya, sekali lagi, karena pilihan ada di tangan Anda. Semua ada resikonya. Oke. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan.